aja belum tentu bisa beliin. Punya aja belum tentu bisa beliin. Nih gua kasih tahu ya, kalau hidup di... Kalau lihat video ini aku jadi belajar dari Bunda Korla. Ya kenapa ya? Soalnya dia juga dulu pernah menjelekkan Bunda Korla tuh parah banget. Dan sekarang dia harus menjelekkan mantan suaminya. Masalahnya dia tuh menjelekkan koar sana sini satu pun gak ada yang bener. Apakah dia menjelekkan mantan suaminya ini kita harus percaya gitu ya? Gak tahu sih ya. Itu adalah tergantung para netizen sendiri. Harus percaya atau enggak. Kandungnya aja belum tentu bisa beliin. Nih gua kasih tahu ya, kalau hidup di... Kalau lihat video ini aku jadi belajar dari Bunda Korla. Ya kenapa ya? Soalnya dia juga dulu pernah menjelekkan Bunda Korla tuh parah banget. Dan sekarang dia harus menjelekkan mantan suaminya. Masalahnya dia tuh menjelekkan koar sana sini satu pun gak ada yang bener. Apakah dia menjelekkan mantan suaminya ini kita harus percaya gitu ya? Gak tahu sih ya. Itu adalah tergantung para netizen sendiri. Harus percaya atau enggak. Doang tidak mendapatkan apapun, ya rugi di aku dong. Aku udah capek buang energi, ya kan. Aku harus cari-cari tahu orang yang lagi berseteru dengan aku. Kalau aku cuman ribut-ribut doang tidak mendapatkan apapun, ya rugi di aku dong. Aku udah capek buang energi, ya kan. Aku harus cari-cari tahu orang yang lagi berseteru dengan aku gitu. Jadi aku punya manajemen, terus aku bilang gini, udah kita create aja deh dengan baik gitu kan, supaya menghasilkan cuan gitu. Mana dulu? Desain untuk ribut dulu, atau setelah ribut kita cari apa yang bisa dimanfaatkan dari keributan ini? Mana ribut yang dulu, tahu dulu orang yang mana. Ribut dulu. Kalau misalkan aku pikir ini bisa jangka panjang dan bisa menghasilkan sesuatu buat aku, ya aku teruskan. Menghasilkan sesuatu dari keributan itu apa yang dihasilkan? Jadi kalau kita ribut di sosial media itu Om ya, aku sih orangnya nggak munafik ya, aku mendapatkan banyak endorse. Setiap ribut Lumayan. penghasilannya meningkat. Iya gitu. Udah tahu kan? Lo ada cari duit, pamer-pamer harta kekayaan dari hasil ribut sama orang. Pikirnya kalau cari uang begitu berkah duitnya. Jadi kalau dia ribut sama orangnya dia nggak heran lah. Giliran disentil sama netizen, gak terima. Namanya duitnya dari situ. Nah kalau Iqbal nggak ribut, nggak dapat endorsan. Pantesan ribut banget sama Buncor. Orang Buncor lagi viral, naik dah tuh endorsannya. Tapi salah persepsi, malah Instagramnya hilang. Gak bisa endorse dong jadinya. Semoga bisa mencari uang yang berkah ya mbak ya. Bukan uang dari hasil ribut sama orang. Ribut pakai kriet-kriet. Kalau aku cuman ribut-ribut doang tidak mendapatkan apapun, ya rugi di aku dong. Aku udah capek buang energi, ya kan. Aku harus cari-cari tahu orang yang lagi berseteru dengan aku. Jalanin itu dan gua akan gaji lu. Lu mau gaji berapa? Supaya lu bisa menafkahi gue. Oh my god, terkejut banget sih aku setelah melihat story dari Antonio Dedola. Oh, ada apa ini? And then senjata lagi, dia tuh alasan karena anaknya sakit. Please tolong Antonio jangan spill semuanya. Gak enak ya kerasnya dibuka. Kalian tuh gak boleh pura-pura sakit kayak gini, apalagi abis ketahuan lagi story. Kalau dilihat Antonio Dedola tuh nulis kayak gini nih, yang artinya dia tuh nggak bakal lah mau nyolong-nyolong barang-barang orang gitu ya. Kalau memang niatnya mau nyolong, waktu dia masuk penjara kemarin, buktinya Antonio tuh jaga rumah, jaga anaknya. Ya kalau mau nyolong ya dari kemarin aja waktu dia masuk penjara, ya kan? Gimana? Mau aku spill semuanya nggak di sini? Menurut kalian gimana tentang Antonio Dedola dan VS Nikita Mirzani? Siapa nih yang salah, mana siapa yang benar? Lu bisa jalanin itu dan gua akan gaji lu. Lu mau gaji berapa? Supaya lu bisa menafkahi gue. Hamil. Iya nggak? Hamil ya? Iya. Iya, memang kenapa kalau hamil? Ya nggak apa-apa juga sih mbak kalau hamil, karena kalau hamil itu kan adalah hak asasi setiap wanita yang mungkin yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga gitu ya kan. Tapi kalau bermasalahnya itu adalah kalau lagi hamil tapi tidak ada ikatan pernikahan. Iya sih, itu aja sih masalah para netizen. Tapi saya bukan bilang Mbak Niki belum nikah ya, mungkin aja udah nikah tapi ya publik nggak tahu gitu.
Gak ada masalah sih selama sudah ada ikatan pernikahan. Masalahnya kan yang paling risiko itu kan kalau hamil di luar nikah gitu. Hamil ya, buktikan. Dan dia juga ngomong kalau laki itu sama gue apa gitu. Pokoknya gue udah pegang semua buktinya. Gue udah pegang semua live Instagramnya. Udah tanya tuh sama bapak-bapak aparatur negara, Pak, punten mau tanya, kalau ini bisa masuk pasalnya nggak? Dicek semua, bisa. Gue cuma kasih waktu 2 kali 24 jam. Jadi engkau itu harus siap-siap. Mbak, punten, aku ikut juga punten ya. Ini ya, masih ada orang yang seperti ini. Tapi ya sudahlah ya, memang sudah sifat dari sananya kita. Yang maunya menghina, mengujar kebencian, tapi tidak mau dihina dan tidak mau dibenci sama orang. Tapi ini adalah sebagai contoh bahwa kita sebagai manusia, janganlah kita mau mencubit tapi tidak mau dicubit, Mbak. Mbak parah banget loh kemarin hina-hinanya Bunda. Mbak parah banget loh mengujar kebencian. Mbak parah banget loh sampai buka aib. Parah loh Mbak. Kira-kira kalau kayak gitu Mbak bisa dituntut balik nggak ya? Itu gue nungguin kakak gue yang nomor 1 datang. Karena dia marah besar. Karena Tony sebelum Tony menikahkan gue, dia itu ngomong dulu sama abang gue. Bagaimana sifat gue, bagaimana gue punya rasa trauma, karena gue diabuse dulunya. Sudah dikasih tahu semua. Kata siapa gue nggak ikhlas? Gue ikhlas, gue bisa beli lagi. Tapi jangan fitnah gue, tapi jangan menuduh gue kalau gue bilang dia maling. Itu Tony cuman sama cowok ya? Bukan, Tony cuman sama cewek. Karma istri beb karma kemana ke gue? Karma ke gue kemana? Memang apa sih kejahatan yang gue lakukan? Coba kasih tahu. Ada nggak kejahatan yang gue lakukan yang benar-benar jahat banget? Apa? Feeling gue yang bener Tony. Iya, anggap aja feeling lu yang bener Tony. Iya, gue yang salah. Gue yang salah milih dia. Anggap aja Tony yang benar. Anggap aja dia yang benar. Gua udah anggap aja 7.000 penonton. Gue yang salah. Gue yang salah terlalu percaya. Gue yang salah terlalu terburu-buru. Gue yang salah kenapa gue ngajak dia tinggal di rumah gue. Gue yang salah kenapa gue mau dinikahin. Gue yang salah. Tony benar. Dah, biar kalian happy. Mungkin Tony gak kuat kakak nyinyir. Semenjak gue sama Tony, emang gue ada nyinyir apa? Coba, apa selain urusan Dito Mahendra, gue nyinyirin siapa? Sedangkan si Tony aja dendam banget sama yang namanya Dito Mahendra. Gue nyinyirin apa? Hah?